Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang manfaat keanekaragaman hayati tumbuhan untuk pestisida nabati. Manfaat keanekaragaman hayati tumbuhan untuk pestisida nabati. Terdapat banyak sekali tumbuhan yang bisa dijadikan pestisida nabati. Seperti pertama, pada pisang kepok yang bisa dijadikan pestisida nabati. Kemudian yang kedua yaitu pestisida alami dari ekstrak daun bunga penggoda. Kemudian yang ketiga yaitu insektisida alami dari biji mimba. Dan yang keempat yaitu pestisida alami dari tanaman ejeran. Serta banyak lagi tanaman lain yang bisa dijadikan pestisida nabati. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, yaitu pertama pestisida nabati dari pisang kepok. Kulit pisang merupakan bahan buangan atau limbah dari buah pisang yang banyak kita temukan di sekitaran kita. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa kulit pisang kepok berdasarkan kajian tentang pemanfaatan kulit pisang kepok yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa kandungan kimia yang ada pada kulit pisang kepok yang digunakan sebagai bahan pestisida nabati untuk menekan serangan serangga hama yang menyerang pada tanaman umur pendek. Sampel pada penelitian ini yang digunakan yaitu kulit pisang kepok yang terbengkalai. Kemudian sampel tersebut dikeringkan dan dibuat menjadi serbuk-serbuk kasar. Lalu sampel dimaserasi selama 72 jam menggunakan pelarut etanol sebanyak 96%. Dan kemudian dilakukan uji fitokimia untuk mengetahui apakah adanya flavonoid, alkaloid, steroid, tenin, saponin, dan triterpenoid. Kemudian hasil uji fitokimia pada kulit pisang kepok yang menunjukkan bahwa adanya kandungan bahan aktif flavonoid, alkaloid, tenin, saponin, dan triterpenoid. Kandungan bahan aktif ini yang terdapat pada kulit pisang kepok tersebut memiliki potensi sebagai bahan alam pestisida nabati karena dapat mempengaruhi serangga hama pada tanaman yang berumur pendek. Yang kedua yaitu pestisida alami dari ekstrak daun bunga penggoda. Menurut Ferdinand tahun 2006 yang menyatakan bahwa mimba mengandung nimbin dan nimbidin yang berperan sebagai antivirus yang sangat bermanfaat dalam mengendalikan penyakit pada tanaman. Aplikasi ekstrak daun penggoda dan bunga pukul 4 dilakukan pada persemaian terong yang telah mempunyai 3-4 daun sejati. Yang dilakukan dengan cara yaitu untuk 1 liter ekstrak pada konsentrasi 50%, kemudian ditambahkan lem daun sebanyak 0,2 cc yang berfungsi sebagai perekat, purata, pembasah, dan penembus. Kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam sprayer dan diaplikasikan dengan tekanan 21 ps. Induks ekstrak daun penggoda dan bunga pukul 4 dapat meningkatkan hasil terong ungu yang mana masing-masing sebesar 1,16 sampai 1,12 ton hektar. Terhambatnya pembentukan klorofil pada daun mengakibatkan akumulasi gula sehingga daun mengalami klorosis. Pada akumulasi karbohidrat juga terjadi pada daun tanaman yang terinfeksi, seperti kandungan nitrogen daun pada tanaman terinfeksi lebih rendah dibandingkan dengan daun tanaman yang tidak terinfeksi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tanaman yang terinfeksi virus lebih banyak mengalokasikan nitrogen untuk bertahan dan mereplikasikan virus dalam tubuh tanaman. Apabila jumlah nitrogen dalam daun rendah dan tanaman terkena cahaya matahari dengan intensitas tinggi, maka daun akan mengalami penurunan protein dan klorofil. Yang ketiga yaitu insektisida alami dari biji mimba, yaitu
yaitu limbah Azadirachta indica oegusi, merupakan pojok berkayu antara 10 sampai 25 meter. Tanaman ini biasanya digunakan dalam industri kayu, pakan ternak, dan tanaman-tanaman pinggir jalan. Namun, selain itu, biji mimba mengandung 4 senyawa kimia alami yang masih aktif sebagai pestisida, yaitu azadirachtin, salanin, meliatriol, dan nimbin. Senyawa ini dapat menjadi insektisida lebih dari 200 jenis serangga hama yang relatif susah untuk diresistensi dibandingkan dengan insektisida kimia sintetik. Yang relatif susah untuk diresistensi dibandingkan dengan insektisida kimia sintetik. Cara penggunaannya pun dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara pertama menumbuk biji mimba menjadi serbuk-serbuk, lalu kemudian direndam dalam air selama semalaman, kemudian disaring, dan setelah itu langsung bisa digunakan pada tanaman yang akan kita gunakan. Pada beberapa penelitian, insektisida EBM atau ekstrak biji mimba dalam formulasi serbuk kasar, serbuk halus, dan cair efektif membunuh larva dan menghambat perkembangan hal. Dampak EBM di pertanaman kapas terhadap H. Migera menunjukkan bahwa EBM tidak jauh berbeda dengan pestisida botani komersial lainnya, yang mana berbahan aktif azadirachtin sebanyak 1% aman terhadap musuh alami. Populasi larva H. Migera yang dikendalikan dengan serbuk EBM sebanyak 15 gram per liter air lebih rendah dibandingkan dengan populasi lain. Migera pada tanaman kapas yang dikendalikan dengan insektisida kimia sintetik berbahan aktif asfat dan deltametrin. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu pestisida alami dari tanaman ejeran, yaitu penggunaan pestisida kimia dapat membahayakan bagi lingkungan. Oleh karena itu, adanya pestisida nabati diperlukan untuk dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Dalam penggunaan pestisida nabati dari hama bandekan, siam, dan ejeran untuk mengendalikan hama ulat ngerayak dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Selain itu, guma yang terbuang dapat bernilai lebih ekonomis, dan hama ulat gerayak dapat dikendalikan tanpa penggunaan bahan kimia. Pestisida nabati dapat mengendalikan hama ulat gerayak dengan adanya kandung saponin dan alkaloid dalam ekstrak gulma yang dapat mengurangi nafsu makan, sehingga menimbulkan keracunan bagi hama yang dapat menimbulkan kematian pada ulat gerayak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi ekstrak gulma terhadap pengendalian hama ulat gerayak.